Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu bab berikutnya mengenai turunan fungsi. Kalau secara detailnya sebenarnya turunan ini adalah bagian dari limit, tapi kalau kita jelaskan prosesnya dari mana asal-usul turunan ini mungkin waktunya akan banyak digunakan. Jadi kita langsung ke intinya saja bagaimana caranya menurunkan sebuah fungsi. Jadi untuk turunan fungsi ini sendiri itu nanti dilambangkan dengan bentuk aksen seperti ini. Jadi kalau kalian biasanya menemukan bentuk fx biasa seperti ini. Jadi kalau turunan fungsi nanti itu di f-nya itu akan ditambahkan tanda aksen seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia adalah suatu turunan. Berbeda juga dengan yang sebelumnya kan kita ada belajar tentang matriks ya. Di matriks itu kan kalian juga ada menemukan bentuk pangkat, tapi pangkatnya itu -1. Jadi nanti di kelas 10 itu juga kalian sudah belajar yang ini bentuknya. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi hati-hati nanti kalian di soal itu tidak disebutkan ini apa gitu. Tapi kalian harus benar-benar mengenali, oh ini maksudnya adalah turunan, sedangkan yang sebelah kanan ini, yang pangkat -1 itu maksudnya adalah inverse. Nah, jadi harus bisa membedakannya. Jadi jangan sampai nanti waktu diminta untuk mengerjakan bentuk turunan, malah kalian cari inverse-nya. Jadi nggak nyambung seperti itu. Baik, untuk secara umumnya, turunan fungsi itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita menemukan sebuah fungsi fx seperti ini, dengan angkanya bebas di sini, a ini maksudnya adalah sebuah angka, dengan variabel x, pangkatnya itu dia bebas juga, berapapun nanti pangkatnya, maka untuk turunannya, yang perlu kalian lakukan adalah pangkatnya ini nanti kalian kalikan dengan angka di depan x-nya atau koefisien ya. Jadi di sini n kalian kalikan dulu dengan a sehingga berbentuk a kali n. X-nya tetap, kemudian pangkatnya akan berkurang 1. Seperti itu. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Kalau misalnya kita punya sebuah fungsi fx, misalnya di sini 5x pangkat 7, misalnya seperti itu. Maka bentuk turunannya gimana? Maka di sini turunannya itu sama dengan, ingat langkahnya tadi pertama, kita kalikan pangkatnya dengan angka depannya. Pangkatnya dengan angka depannya tinggal kita kalikan. Berarti 5 dikalikan dengan 7. Kemudian di situ X-nya tetap, pangkatnya tinggal berkurang 1. Sehingga menghasilkan 5 kali 7, 35. X-nya pangkatnya jadi 6. Maka selesai. Sampai di situ saja. Sederhana kan? Kita lihat soal level 2. Nanti untuk part yang ini ya, kalau kalian sudah lihai nanti yang bagian ini bisa kalian potong ya. Langsung saja nanti kalian bisa menjawab langsung ke bagian bawah sini. Jadi tanpa harus melakukan proses yang panjang, langsung aja bisa. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Misal angkanya negatif nih, negatif 3. X-nya pangkat 5. Nah, maka turunannya seperti apa? Oke, ada yang bisa jawab yang ini? Sama saja dengan yang sebelumnya. Ini cuma angkanya aja yang berbentuk angka negatif. Cobain dulu. Ada yang sudah? Erik?
Baru bangun, Karik? Negatif 15 X 4, Pak. Iya, betul sekali. Jawabannya negatif 15 X pangkat 4. Betul sekali. Prosesnya sama ya, jadi tinggal kita kalikan saja. Untuk perkalian di depan sini, mau dia pangkatnya duluan yang tadi kita tulis atau angka koefisien yang duluan nggak masalah ya, karena perkalian itu boleh dibolak-balik. Boleh aja kalian tulis, ini berarti jadinya 5 dikalikan dengan negatif 3. Terus di sini X pangkat 5 dikurangi dengan 1. Sehingga 5 kali negatif 3 itu negatif 15. X-nya tetap, pangkatnya berkurang jadi 4. Sehingga jawabannya negatif 15 X pangkat 4. Itu basicnya seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke soal yang lebih tinggi. Ada pertanyaan? Erik, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Karena tadi ketinggalan materinya. Silakan disampaikan dulu kalau ada kesulitan. Open mic, Erik. Oke, kayaknya irit sekali dia. Malah dibalasnya lewat chat. Kayaknya di rumahnya lagi ribut nih. Disna, ada pertanyaan, Disna? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal yang lebih tinggi levelnya. Kita lihat ke soal nomor 3. Nah, bagaimana kalau kita menemukan bentuknya nanti variabelnya itu cuma X doang. Misalnya begini, ada 7 pangkat 3 ditambah dengan 6X. Misalnya seperti itu. Jelas info bahwa turunan ini kalau operasinya tambah ya tinggal ditambah, kalau dikurang ya tinggal dikurang kayak gitu ya. Jadi dia diturunkan masing-masing ya, turunkan aja masing-masing. Tadi kan kita udah belajar tentang yang satu suku tadi ya, tinggal diproses saja sama seperti ini masing-masing saja, tidak perlu khawatir. Jadi yang ini pun ketika ada fx sama dengan 7x pangkat 3 ditambah dengan 6x, jadi ini kalian turunkan sendiri, ini diturunkan sendiri, sesuai proses yang tadi. Baik. Ini berarti jadinya, saya tuliskan ke bawah saja, f aksen x atau turunan fx itu sama dengan, ini berarti 3 dikalikan 7 ya, 3 kali 7, x-nya pangkatnya berkurang, berarti 3 kurang 1. Nah, sedangkan yang ini 6x, yang perlu diingat adalah ketika sebuah variabel itu tidak berpangkat atau tidak dituliskan pangkatnya, itu berarti dia berpangkat 1. Tapi untuk aturan penulisannya kan memang kalau dia berpangkat 1 tidak dituliskan. Tapi kalau dalam pengoperasian, kita harus ingat bahwa dia berpangkat 1. Jadi di sini, kalau kita kalikan dengan 6, ya kita boleh tuliskan secara prosesnya begini, 1 kali 6. Kemudian di sini X, pangkat 1 tadi berkurang 1 juga. Awalnya nggak ada kan? Tapi yang perlu kita ingat, dia berpangkat 1. Nah, kemudian kita lanjutkan prosesnya, 3 kali 7 berarti 21, kemudian X-nya pangkat 2, ditambah dengan 1 kali 6. Tetap 6. Nah, ini kan jadinya X pangkat 0 ya. X pangkat 0. Yang perlu diingat adalah kalau sebuah bilangan itu berpangkat 0, mau nanti bentuknya huruf, mau bentuknya angka, maka di situ selama angka ini bukan 0, nih, angka utamanya ini bukan 0, maka di sini hasilnya selalu 1. Jadi X pangkat 0 itu nilainya 1. Kalau begitu berarti ini sama aja dong dengan 21X pangkat 2 ini tadi tetap
sedangkan yang di belakang itu berarti sama aja dengan 6 dikali 1. Akhirnya ini menjadi 21 X pangkat 2 ditambah dengan 6 saja. Nah, setelah melalui serangkaian langkah yang cukup panjang seperti ini, kalian nanti bisa langsung melakukan bahwa kalau misalnya di sini kalian ketemu 6X atau sebuah variabel tidak berpangkat seperti ini, maka kalau dia diturunkan, maka dia akan otomatis hilang variabelnya. Langsung ambil angka depannya saja. Jadi tidak perlu melakukan proses yang panjang seperti ini. Di situ kenapa dia bisa hilang, itu sudah dijelaskan tadi prosesnya kenapa dia bisa tidak ditulis. Kita coba sekali lagi ya. Dengan soal sejenis, tapi kita tidak melakukan langkah yang panjang seperti ini lagi. Coba ya. Kalau misalnya fx sama dengan, misalnya di sini ada 3x pangkat 4 ditambah 5x. Maka ada yang bisa menjawab? Yo, ada yang bisa langsung jawab nggak? Silahkan open mic. Yang bisa langsung jawab. X pangkat 3 tambah 5, Pak. Iya, betul sekali. Andi terus yang jawab dari tadi ini. 12x pangkat 3 ditambah 5. Oke sih. Kalau yang lain ada yang belum paham, silahkan disampaikan. Jangan malu-malu. Nanti kalian sesat sendiri nanti. Mumpung masih dalam proses pembelajaran, belum sampai ke ulangan. Ya, ada pertanyaan, Tia? Nggak ada, Pak. Oke, Nadia gimana? Halo Nadia, ada sinyal nggak di situ Nadia? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Tapi ini saya tunjuk ya, yang jawab sih saya tunjuk. Yang sudah tahu sabar dulu. Ada fx sama dengan, misalnya di sini angkanya adalah 4x pangkat 5 dikurang dengan 3x. Bagaimanakah bentuk turunannya? Silahkan diproses dulu. Nanti saya tunjuk. Oke, sudah? Kamelia. Silahkan Kamelia. Apakah sudah menemukan jawabannya? Belum, Pak. Bentar. Oke, kita tunggu. Kamelia masih di kampung, Kamelia? Enggak, Pak. Oke. Tera sudah belum?
Oke, Tera. Berapa jawabannya, Tera? Belum, Pak. Oh, masih belum. Lisna deh. Berapa jawabannya, Lisna? Jangan ragu, disampaikan aja. 20x pangkat 4 dikurang 3, Pak. Iya, betul sekali. 20x pangkat 4 dikurang 3. Oke, ini prosesnya tidak saya tuliskan lagi ya, langsung aja. Karena tadi udah beberapa kali kita tuliskan prosesnya. Jadi ini kalau dalam pengerjaan soal apakah harus ditulis prosesnya? Nah, kalau karena ini turunan ini langkahnya tidak terlalu ribet ya, jadi langsung aja boleh. Karena nanti kalau kita tuliskan prosesnya dia cukup panjang nanti. Akan menghabiskan banyak waktu. Kecuali soalnya esai nanti ya. Jadi di sini 20x pangkat 4 dikurang dengan 3. Jadi untuk angka yang tersisa di sini harus memperhatikan tandanya ya. Kalau dia tambah berarti dia positif. Kalau dia kurang berarti dia negatif. Jadi ngikut aja dia. Oke, berarti yang ini bisa kita tinggalkan. Kalau ada yang masih ragu-ragu dalam menjawabnya, coba sekali lagi untuk lebih meyakinkan kalau begitu. Misalnya di sini ada 7x pangkat 4 dikurang dengan 5x kuadrat plus 7x. Yo. Tidak perlu khawatir, mau sepanjang apapun soalnya, kalian tinggal operasikan aja masing-masing di situ. Turunkan saja masing-masing. Sudah, Pak. Sabar dulu deh. Tunggu temennya dulu. Ini kalau bagi yang paham nih gampang banget ya, cepet ya. Gampang aja udah itu. Oke Nadia, sudahkah? Belum, Pak. Oke, Camelia. Silahkan dijawab, nggak perlu ragu-ragu ya. Salah kita benerin lagi. 28x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 1 ditambah 7x. Yang terakhir, apakah masih ada X-nya? Ayo ingat nggak tadi? Masih, Pak. Oke. Hampir. Yang depannya udah benar, tapi yang di bagian terakhir ada yang perlu diperbaiki itu. Rehan, baru bangun Kak Rehan? Iya, Pak.
ketinggalan nih materinya nih. Oke, ada yang tahu kekeliruannya punya Kamelia tadi? Di bagian mananya? Nadia tadi open mic kayaknya sudah. Coba Nadia. 28 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 1 ditambah 7. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. 28x pangkat 3 dikurang dengan 10x pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan ya. Langsung saja. Langsung di belakangnya 7. Nah, di sini Kamelia tadi masih menuliskan X. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya dia di sini tidak berpangkat, ketika diturunkan, maka dia langsung jadi angka saja. Tidak perlu dituliskan X-nya lagi. Nah, bagian situ aja kelirunya. Tapi untuk bagian depannya tadi sudah benar. Baik, ada yang masih ragu-ragu? Sudah ya, yang ini kita lewatin. Sekarang kita naikin lagi levelnya. Bagaimana kita menurunkan sebuah angka saja ya. Sebuah angka saja. Sebuah angka saja tanpa variabel. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana kalau kita menemukan bentuk fx seperti ini? Misalnya di sini 5x pangkat 3 dikurang dengan 7x, terus ditambah dengan 4. Misalnya gitu. Tambah dengan 4. Jadi kalau misalnya kita menemukan bentuk soal seperti ini, tadi kita sudah tahu bahwa cara menurunkan yang mereka yang di depan ini, seperti biasa, ini berarti 3-nya kita kalikan 5, berarti jadinya 15, pangkatnya kita kurangin 1. Berarti jadi 2. Prosesnya tidak saya tuliskan lagi. Kemudian yang ini 7x ya, dia variabelnya cuma x doang. Kalau diturunkan berarti dia jadi angka 7. Nah, bagaimana dengan turunan yang 4 seperti ini? Nah, jadi kalau ada sebuah konstanta atau angka tanpa variabel diturunkan, maka diingat-ingat, dia akan jadi angka 0. Ingat, dia akan jadi angka 0. Sehingga di sini, apakah perlu kita tuliskan tambah 0? Jawabannya tidak. Nah, langsung saja. Berarti dia kalau disederhanakan lagi kalimatnya, maka sebuah konstanta kalau diturunkan, dia angkanya hilang. Nggak usah dituliskan lagi. Itu bisa jadi catatan kecil kalian ya. Jadi tadi kalau kita ikutin dari awal, berarti kalau dia variabelnya cuma X, diturunkan, ambil angka depannya doang. Tapi kalau dia konstanta, nggak ada variabel X-nya, dia angkanya hilang. Atau jadi 0 nilainya. Kalau 0 tidak perlu dituliskan. Jadi jawabannya di sini seperti ini saja. Jadi bikin aja catatan kecil di situ ya. Di sini kalau angka saja diturunkan jadi 0. Nggak usah ditulis gitu. Bikin aja. Kata-katanya kalian bikin kata-kata yang gampang kalian mengerti. Karena itu di catatan kalian sendiri. Nggak perlu ditulis pakai kata-kata yang terlalu formal. Yang penting mudah dipahami. Jadi nanti pas ngelihat lagi, jangan sampai nanti berpikir, oh ini saya lupa nih nulisnya, terus kalian tulis lagi angkanya di belakang. Mungkin hari ini masih ingat, tapi jangan sampai nanti waktu buka lagi catatannya, karena nggak ada catatan yang kalian buat, catatan kecil seperti ini, akhirnya nanti kalian lupa. Oke. Bagaimana sekarang kalau misalnya seperti ini? Pangkatnya saya buat negatif ya. Kalian harus terbiasa nih dengan pangkat yang negatif. Misal gini, ada
3x pangkat min 4. Nah, seperti ini. Terus ditambah dengan 5x pangkat min 2. Ditambah dengan 7x pangkat min 1 tambah 8. Kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu kan meliputi bilangan positif, negatif, dan nol juga. Jadi berdasarkan konsepnya tadi, tetap saja cara pengoperasiannya menyesuaikan dengan operasi yang tadi turunannya. Mau di angkanya positif atau negatif, ya tinggal disesuaikan. Baik, ada yang tahu ini bagaimana bentuk turunannya? Tidak ada yang berubah konsepnya, tetap sama. Cuma operasi bilangannya saja. Saya contohkan dari yang paling depan ya, nanti kalian yang belakang ikutin. Ini berarti sesuai dengan langkah yang tadi, berarti pangkatnya kita kalikan dengan angka di depannya. Berarti jadi min 4 dikalikan dengan 3. Berarti akhirnya jadi min 12. X tetap. Kemudian pangkatnya ini kan negatif ya. Negatif. Kan tadi cara menurunkan itu pangkatnya nanti dikurangin dengan 1. Ingat, dikurang 1. Kalian bisa bikin tulisan, oh min 4 dikurang 1 nih berarti. Pangkatnya jadi berapa ya? Ayo. Min 4 kurang 1 berapa? Min 5. Betul sekali. Erik ini kenapa? Lagi sariawan, Kak Erik? Kenapa jawabnya lewat chat, Erik? Pangkatnya jadi min 5 ya. Hati-hati, min 5. Bukan min 3. Hati-hati. Jadi jangan sampai kalian berpikir, oh angkanya itu nanti tinggal kurang terus kayak gitu. Tidak. Kalau dia negatif di awalnya, kemudian kita kurang 1, maka angkanya semakin negatif. Artinya berarti angkanya akan bertambah, tapi dia tetap dalam bilangan negatif. Nah, kemudian yang belakangnya ini ada yang bisa meneruskan? Jadi apa dia? Coba Tia. Min 10 pangkat 3. Min 10 pangkat 3. Ada bagian yang perlu diperbaiki di situ. Min 10x pangkat 3, Pak. Min 10x. Pangkat negatif 3. Nah, seperti itu. Hati-hati dengan tandanya ya. Jadi di sini negatif 10 X pangkat, ingat, min 2 dikurang 1. Nah, hasilnya masih tetap negatif. Ingat, sama tanda angkanya bertambah dan tanda selalu ikut yang besar. Ini berarti min 10X pangkat min 3. Kemudian yang di belakangnya gimana nih? Tambah. Tera. Min 7x pangkat negatif 2. Iya, betul sekali. Min 7X pangkat negatif 2. Terus 8-nya gimana nih? Ada yang tahu? Hilang, Pak. Hilang, betul sekali. Tidak perlu dituliskan ya. Maka ini perlu kita rapikan ya bentuk penulisannya ya. Karena dia di sini tambah negatif semua seperti itu, operasinya bisa kita ubah dalam bentuk pengurangan semua. Jadi di sini kita tulis ulang menjadi min 12x pangkat min 5 dikurang 10x pangkat min 3 dikurang dengan 7x pangkat min 2. Nah, ingat kalau tambah negatif berarti dikurang. Jadi bentuknya kalau dalam versi rapinya seperti ini. Oke, kita naikin lagi levelnya.
naikin lagi levelnya. Ini akan saling berhubungan sama perpangkatan ya. Kalau kita perhatikan tadi kan kita membahas tentang bentuk aljabar yang memiliki pangkat semua. Jadi sifat-sifat perpangkatan pun kalian harus tetap ingat tuh. Ini kita lewatin nomor 9. Misal begini, ada bentuk fx. Dituliskan dalam bentuk 3 per x pangkat min 4. Kok min 4, sorry. Pangkat 4. Tapi di bawah ya. Tapi di bawah. Terus, misalnya di sini saya buat kurang 2 per x pangkat 3. Ditambah 4x pangkat 2. Dikurang 5x. Ditambah dengan 1. Nah, bagaimanakah cara mengoperasikannya? Jadi tidak perlu khawatir dengan bentuk yang perperan seperti ini. Ini tidak perlu kalian samakan penyebutnya dan seterusnya, karena ini yang akan kita cari adalah turunannya. Jadi yang perlu diingat adalah bentuk per pada bentuk aljabar. Jika dia seperti ini, sukunya ya, suku aljabarnya di mana di sini penyebutnya ini ada variabelnya seperti ini, tapi dia cuma satu suku ya, tidak ada operasi tambah ataupun kurang di bawahnya itu sebagai penyebutnya, maka dia boleh dinaikkan ke atas. Boleh dinaikkan ke atas. Maksudnya apa boleh dinaikkan ke atas? Jadi kita perlu ingat di sini sifat perpangkatan itu bahwa kalau misalnya kita menemukan 1 per A dipangkatin dengan M, artinya dia bentuk per dalam bentuk perpangkatan penyebutnya, maka ini bisa kita naikkan A pangkat M ini, tapi pangkatnya auto negatif. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalnya di sini ada 3 per P pangkat 5? Ya udah, berarti ini sama aja dengan 3. Kan 3-nya tetap di atas ya, nggak diapa-apain. Yang pindah itu P-nya aja, supaya nanti dia nggak dalam bentuk per lagi. Maka dia jadinya 3P pangkat min 5. Nah, akhirnya dia sama seperti kayak nomor 8 bentuknya. Akhirnya nanti soalnya itu akhirnya sama dengan bentuk yang ini tadi. Nah, jadi kalau kita pindahkan ini berarti bisa kita tulis lagi gini. Oh, sebelum ke bentuk jawabannya, ini kita ubah dulu. Ubah dulu. Jadi anggap aja lah ini pertanyaannya. Nah, maka di sini jawab, ubah dulu bentuknya ya. Karena kalau kalian langsung operasikan seperti itu, tentu saja akan merepotkan. Tulis dulu ulang soalnya dalam bentuk yang di bawah kita naikin ke atas. Berarti jadinya gini, 3x pangkat min 4 dikurang dengan 2x pangkat min 3. Jadi nggak ada perubahan angka sama sekali, cuma dia jadinya negatif doang gitu tandanya. Sedangkan yang lain kan dia sudah pangkatnya positif dan tidak berbentuk pecahannya. Langsung aja berarti kita tulis ulang dulu. 4x pangkat 2 min 5x plus 1. Nah, akhirnya tidak ada bentuk perperan. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita turunkan seperti biasa. Silakan. Hati-hati dengan operasinya. Anda sudah jawab? Boleh ngomong nih, Pak? Oke, silakan kalau mau jawab untuk yang bagian ini. Negatif 12, X pangkat min 3 dikurang 6X pangkat min 2 tambah 8X dikurang 5. Nah, hati-hati Anda. Periksa lagi. Cek lagi. Ingat tadi, kalau berpangkat negatif, seperti apa dia proses penurunannya? Apakah pangkatnya berkurang? Angkanya? Kan tadi kan Anda menjawab negatif 12X pangkat min 3 kan? Ingat loh, min 4 ini kita kurang 1. Min 3 juga kita kurang 1. Apa yang terjadi? Oh iya, benar. Nah. Jadi negatif 5, Pak. Jadi Ya. itu negatif 4. Terus Berarti negatif 12
X negatif 5 pangkat negatif 5 dikurang 6X pangkat negatif 4 ditambah 8X dikurang 5. Oke. Yang ini berarti jadinya negatif 12X pangkat negatif 5 dikurang, yang ini jadinya dalam kurung ya, negatif 6X pangkat negatif 4. Kemudian di sini jadinya ditambah 8X negatif 5. Oke, sip. Satunya. Nah, ini perlu dirapikan ya. Ada yang bisa merapikan ini? Jadi apa dia kalau dirapikan? Yo. Ini harus dirapikan lagi. Karena biasanya jawaban itu sebenarnya dia nanti rata-rata, kebanyakan itu nanti di buku itu kalian akan menemukan pangkatnya itu tidak berbentuk negatif. Walaupun dia dalam proses perhitungannya menggunakan pangkat negatif, tapi di pilihan jawaban nanti nggak ada yang berpangkat negatif. Artinya perlu kita kembalikan ke dalam bentuk pangkat positif lagi. Gitu. Nah, lihat prosesnya. Min 12, ini saya tulis dulu ya, X pangkat min 5. Ini kan kurang negatif nih, berarti jadinya ditambah ya. Tambah 6X pangkat min 4. Yang lainnya tetap nggak diapa-apain. 8X kurang 5. Nah, sesuai dengan sifat yang ini tadi, bahwa kalau misalnya dia berpangkat positif, tapi ada di bawah, naik jadi pangkat negatif. Begitu juga sebaliknya. Berarti kalau dia di sini berpangkat negatif, mau kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, tentu saja berarti dia harus turun ke bawah. Dia harus turun ke bawah. Sehingga bentuk penulisan ini pada akhirnya ini berarti jadinya nanti adalah min 12 per X pangkat 5, pangkatnya positif. Turun lagi dia ya, habis naik turun lagi. Ditambah dengan 6 per X pangkat 4. Nah, sisanya tulis ulang aja. 8X kurang 5-nya karena dia dari awal tuh bentuknya udah normal, tidak perlu di otak-atik lagi. Sehingga jawabannya adalah seperti itu. Nah, kalau ada yang masih belum dipahami, silahkan disampaikan. Ini adalah soal turunan yang melibatkan sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat-sifat perpangkatan. Pak, Yes, silahkan. mau tanya Pak, itu Silahkan. tuh yang di bawah tuh negatif 12 per X pangkat 5 Pak? Betul. Negatif 12. Cuman 12 ya Pak? Iya. Jadi di sini sebenarnya negatif ini pada akhirnya nanti akan kita taruh di tengah ya. Bukan di salah satu. Bukan di atas atau bukan di bawah. Sebenarnya dia harus berada di tengah-tengah. Tapi kalaupun kita menuliskannya di atas itu nggak apa-apa aja. Yang penting kita tahu bahwa maknanya di sini dia negatif 12 per X pangkat 5. Jadi negatifnya itu nggak boleh ditulis di kedua-duanya. Harus berada di salah satu saja. Karena ini tadi kan nilainya memang negatif gitu. Seandainya kita tulis dia di atas dan di bawah misalnya seperti ini akhirnya bernilai positif akhirnya. Keliru kita. Kemudian di situ ingat sifat ini pangkatnya doang yang berubah ya. Sedangkan angka yang lain, ini kan 12 ini kan bukan angka perpangkatan. Di awal tadi dia adalah koefisien ini, angka depan variabel. Sehingga yang berubah hanya yang berpangkat. Karena tadi kan yang berpindah itu adalah yang berpangkat. Maka yang berpangkat itulah nanti yang berubah tandanya. Jadi bukan angka-angka yang lain. Angka yang lain tetap tidak diapa-apakan. Jadi di sini kita bisa lihat di sebelahnya juga 6-nya itu tidak berubah. Yang pindah itu kan X pangkat min 4. Maka X pangkat min 4, pangkat negatif 4 itulah yang akan berubah. Cuma berubah tanda, tidak berubah angkanya sama sekali. Jadi kalau misalnya kita punya 12 X pangkat min 7 gimana? Ya udah ini berarti 12 tetap di atas, X pangkat 7-nya turun ke bawah. Gimana kalau negatif 13 X pangkat min 20? Ya berarti negatif 13 tetap di atas. Nggak ada berubah. Yang turun kan X pangkat 20 berarti tulis gini. Ingat, yang pindahlah yang berubah. Yang berpangkat negatif itu yang perlu dipindahkan.
sisanya tetap. Ada lagi yang mau dikonfirmasi supaya tidak ragu-ragu lagi nanti? Rehan bagaimana? Bisa mengikuti Rehan? Bisa, Pak. Oke, sip. Coba nomor 10. Nomor 10. Sekali lagi. Gimana kalau kita punya sekarang GX ya? Ini nggak usah terpengaruh mau GX kah, mau HX kah, mau apapun bentuknya. Tadi FX, sekarang GX nggak masalah, sama aja. Ini cuma bentuk nama fungsinya saja. Kemudian di sini GX-nya ini berbentuk 5x, 5x lagi, sorry. 5 per x pangkat 3 dikurang dengan 4 per x pangkat 2 ditambah dengan 3 per x dikurang dengan 1/2. Tidak perlu bingung dengan angka 1/2 ini ya. Mau dia bentuknya pecahan, mau dia bentuknya bilangan biasa, kalau dia nggak ada x-nya diturunkan berarti dia jadi 0. Nggak usah khawatir. Nggak usah dituliskan lagi nanti. Yang ditanyakan adalah G turunan. Yuk. Sambil kita tunggu, diproses dulu. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya untuk nomor 11 ini? Silakan. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Turunannya dulu deh. Berapa nih turunannya? Pak, Silakan. bisa jelaskan lagi nggak Pak? Turunannya tadi kayak gimana Pak? Loh, lupa kah cara menurunkan. Jadi, Enggak, maksudnya kalau FX kan, nah kalau itu tahu aja. Maksudnya yang F1 nih Pak. oke. Jadi setelah kita dapatkan turunannya, nanti tinggal X-nya tinggal diganti dengan angka 1 ya. Akhirnya kita ngitung angka akhirnya. Sama aja kayak kita ngerjain limit kemarin kan. X-nya tinggal ganti 1. Ya udah, tinggal hitung aja kayak biasa. Setiap X diganti dengan angka 1. Lupa Pak.
Baik, yang ini coba kita lihat ya. Ini jadinya kan 12x pangkat 3 ya. Kemudian dikurang 15x pangkat 2 ditambah dengan 8x. Kemudian sini negatif 5 diturunkan jadi 0. Tidak usah dituliskan. Nah, kalau sudah dapat, ini tinggal gantikan x-nya dengan 1. Berarti f aksen 1 itu berarti 12 dikali dengan 1 pangkat 3 gitu. Jadi, jangan lupa dikurung. Kemudian negatif 15 dikali dengan 1 pangkat 2. Tambah dengan 8 dikalikan dengan 1. Udah tinggal kita hitung. Yang berpangkat diselesaikan dulu ya. 1 pangkat 3 berarti 1. 12 kali 1 dikurang dengan 15 dikali dengan 1. Terus ditambah dengan 8 kali 1 ya 8. Hitung kayak biasa. 12 dikurang 15 ditambah 8. Ayo, ada yang dapat jawabannya? Tera sudah dapat? 12 kurang 15 ditambah 8. 5, Pak jawabannya, Pak. 5 positif atau 5 negatif? 5 positif. 5 positif. Ada jawaban yang berbeda? Nadia, berapa jawabannya Nadia? Tinggal hitung tuh. 12 kurang 15 ditambah 8 itu berapa? Rehan dapat Rehan? 5, Pak. 5 positif ya? Oke. Jawabannya betul ya. Ini 12 kurang negatif, dikurang 15 kan negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan 8. Itu adalah 5 positif. Oke. Jadi jadi setelah kalian bisa menurunkan, kalian juga nanti kembali lagi harus bisa mengoperasikan bilangannya ya. Operasikan bilangan. Coba kita lihat ke soal nomor 12. Ini prosesnya sudah. Ini perlu hati-hati dengan ini ya kodenya. Coba saya lihat variasi nomor 12 nih. Kalau misalnya gini, ada jika efeknya. Efeknya itu adalah 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 3x min 5. Misalnya seperti itu. Maka kalau ditanyakan di sini f aksen 2 seperti ini. F aksen 2 kemudian ditambah dengan F1 tanpa aksen. Nah, ini maksudnya apa? Tidak perlu khawatir, pokoknya intinya adalah ini kan fokusnya berarti si F aksen 2 sama F1 ya. Kalau dia nggak ada aksennya gimana? Kalau nggak ada aksennya berarti langsung masukin angkanya ke sini tanpa harus menurunkan. Jadi ini harus dicari dulu masing-masing gitu maksudnya. Ini cari sendiri nilainya berapa, ini nilainya berapa, habis itu nanti tinggal kita tambahkan. Jadi kalau F aksen 2 gimana? Oh berarti ini turunkan dulu. Ini turunkan dulu berarti ya, kayak tadi nomor 11 tadi. Turunkan dulu, baru nanti X-nya ganti 2. Sedangkan yang ini berarti dia menggantikan angka 1, menggantikan X dengan angka 1 pada apa? Pada bentuk fungsi ini langsung. Tidak ada proses penurunannya. Jadi perlu hati-hati dengan kode-kode ini. Apakah dia ada aksennya atau tidak ada aksennya. Kalau tidak ada aksennya berarti langsung masuk ke sini. Kalau dia ada aksennya berarti turunin dulu baru masukin angka.
Apa jadwalnya? Jawabannya? Andi tadi berapa? Berapa, Dek? 12, Pak. 12. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda? Silahkan disampaikan. 15 kata Erik. Ada yang 12, ada yang 15. Ayo. Yang lain? Tia ada jawabannya? Belum, Pak. Oke, silahkan diproses. Tunggu Pak. Baik, silahkan Rehan. Proses dulu. Sambil dicek lagi ya, karena ada jawaban yang berbeda. Ini tentu saja pasti ada yang benar, ada yang salah. Karena jawabannya tunggal nih. Cuma satu jawaban yang benar. Dicek lagi. Masing-masing dicek. Saya belum menyatakan siapa yang benar nih. Ayo, yang sudah dapat jawabannya, silakan disampaikan. 15, Pak. 15 kata Tia. Nah, 2 suara sudah untuk yang jawabannya 15. Ayo, Ande. Apakah Anda terpengaruh? Silahkan. Saudara sudah dapat jawabannya belum? Oke. Malah ragu, Pak. Jangan ragu. Lisna gimana, Lisna? Jawabannya sudah dapat belum, Lisna? 15. 15 juga. Oke. 3 orang sudah menjawab 15. Rehan. Belum Pak. Belum. Nadia ada orangnya enggak nih? Baik, kita cek ya. Yang pertama, kita cari dulu di sini F aksen 2 ya. Tapi sebelum ke F aksen 2 berarti kita harus cari dulu F aksennya. Berarti cari F aksen. Berarti ini kan jadinya apa? 3 kali 2. 3 kali 2 kan berarti 6. X tetap pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Terus dikurang dengan 2 kali min 4 berarti 8. X pangkat 1. Tidak usah ditulis, ditambah dengan 3. Kemudian baru kita masukin angka 2 ya. Nah, berarti jadinya di sini 6 dikali dengan 2 pangkat 2. Dikurang dengan 8 dikali dengan 2. Ditambah 3. Nah, setelah diturunkan, tinggal X-nya diganti dengan angka yang ada di dalam kurung kecil itu. Kalau sudah, maka sekarang ini pangkatin dulu ya. Nggak boleh dikalikan dulu, pangkatin dulu. Berarti jadinya 6 dikalikan dengan 4, dikurang dengan 8 kali 2, 16, ditambah dengan 3. Nah, 6 kali 4 itu 24, dikurang dengan 16, ditambah 3. Berarti ini 24 dikurang dengan 16. 8 ya. 8. Tambah 3, berarti jadinya 11. Simpan.
kita dapatkan F aksen 2 itu adalah 11. Kemudian kita lihat ke F1. F1 berarti kita langsung gantikan angka, gantikan 1 ke X-nya sini ya, yang di awal, dari awal. Langsung saja berarti jadinya 2 dikalikan dengan 1 dipangkatin 3 dikurang dengan 4 dikalikan dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 3 kali dengan 1 dikurang 5. Nah, ini karena dia 1 pangkat 3 langsung aja berarti 1, 2 kali 1 dikurang 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 berarti 3 dikurang 5. Nah ini berarti tinggal 2 dikurang 4. Nah, 2 kurang 4 ditambah 3 dikurang 5. Berapa tuh? 2 dikurang 4. Min 2. Tambah 3. Berarti positif 1. Positif 1 dikurang 5 berapa? Sudah mulai berkarut-karut? Sudah ragu dan jawabannya? Min 2 ditambah 3 berapa? Punya utang 2 bayar 3. Kembalian 1. Dikurang 5. 1 kurang 5 berapa? 1 kurang 5 adalah negatif 4. Bukan 4 ya. Bukan 4 positif. Itu artinya apa? Kalau kita masukkan ke sini, tinggal kita tambahin berarti F aksen 2 ditambah dengan F1 itu sama dengan 11 ditambah dengan negatif 4. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 7 positif. Bukan 15. Hati-hati dengan hitungannya ya, karena di situ kalian sudah tahu caranya, tapi kalau hitungannya nanti kurang teliti, akhirnya nanti jawabannya berbeda. Hati-hati. Oh Pak, berarti 5 yang di ujung tuh nggak hilang Pak, nggak, Pak? 5-nya tuh Pak. 5-nya Pak. Nah, ya kurang 5-nya Pak. Aduh Bapak nih. Jadi gini, kan kita memasukkannya kemana nih? Ke F biasa kan nih untuk F1. Kalau dia F biasa gimana? Kan dia kan pakai fungsi normalnya. Nggak diapa-apain. Kalau nggak diapa-apain berarti kan 5-nya nggak perlu dihilangkan. Kenapa Rehan? 5-nya ya tadi Pak. Oh, ada di sini ya, ketinggalan ya ini ya. Iya, Pak. Kalian hilangkan kah? Oke, jangan lupa ya. Jadi hati-hati di situ. Kalau kita menggunakan F biasa, maka berarti tidak perlu diubah-ubah. Angkanya sama persis pakai yang itu. Begitu. Baik, untuk yang ini kita cukupkan. Nah, sekarang oleh-olehnya dulu. Sebagai tugas. Karena kita ketemu lagi nih 2 minggu lagi loh. Kita 2 minggu lagi baru kita ketemu lagi dengan materi ini. Bisa jadi kalian lupa. Jadi saya kasih oleh-oleh yang bisa membuat kalian ingat dengan materi ini. Oke. Yang ini silahkan kalau mau di-copy, di-copy. Atau sudah? Sudah di-copy belum ini? Soalnya nanti salah satu tugas kalian ada soal yang kayak gini. Silahkan di-copy. Oke. Untuk bagian ini kita skip. Nanti kalian tonton lagi aja di YouTube ya. Karena ini akan saya tampilkan lagi di YouTube. Jadi kalau kalian lupa, kalian tinggal tonton aja bagian mana yang kalian lupa. Karena ini nanti akan saya upload ke YouTube juga. Baik, langsung ke tugasnya. Nomor 13. Oke. Nomor 13. Ini tugas. Tentukan.
dari 1. Di sini saya bikin yang simpel-simpel dulu. Fx sama dengan 3x pangkat 5 min 8x pangkat 4 min 7. Seperti itu saja. Yang nomor 2, fx-nya berbentuk 4x pangkat 2 plus 8x min 5. Nomor 3, fx sama dengan 3x pangkat min 5 plus 8x plus 7. Yang keempat, fx-nya sama dengan 4 per x pangkat 3 plus 7 per x pangkat 2 min 5 per x plus 3 per 4. Nah, dan yang terakhir, nomor 5. Jika fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 x min 1, maka nilai dari f aksen 1 dikurang dengan f aksen min 2 ditambah dengan f 0. Itu berapa? Caranya sama persis dengan yang tadi ya. Caranya sama persis. Hati-hati di sini aksen dan aksen O berarti nanti masukinnya 2 kali ya, gantian. Oke, itu 5 soal yang akan kalian jadikan tugas. Kemudian nanti untuk link pengumpulan tugas akan saya kirimkan nanti di grup. Jadi kalian akan kirimkan melalui Google Drive aja ya. Jadi tidak perlu kalian kirimkan lewat WA. Jadi di situ nanti kalian jadikan file PDF dulu, baru kalian kirim ke Google Drive. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup. Baik, silahkan open video semua. Kita dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Erik, silahkan video Erik. Halo Erik. Sudah belum? HP-nya bisa dimiringkan semua supaya view-nya bisa luas. Tutup Pak. Kabur sampai ke